Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa binastain ala murni wadin. Wassalatu wassalamu ala safil anbiya mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala dini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa liman wa kafa bima minima. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholihat. Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazin wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal khuf wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rizal. Sob gini, tekanan riba itu luar biasa, bukan hanya kepada kita, tapi kadang-kadang perasaan kita teraduk-aduk. Ini ada satu cerita petugas bank AO atau AR ya, datang ke tempat saya ngadep, Pak Ridwan tolong ini dibayarkan ini, diselesaikan ini, dibayarkan. Setidaknya Pak Ridwan bayar bunganya, karena saya macetkan sob. Kalau enggak Pak Ridwan saya yang dipecat. Jadi minggu depan saya sudah tidak kerja lagi di sana ya. Apa yang saya lakukan ya udah. Miris gak sob? Pasti Anda pernah ngerasa seperti itu kan? Jadi yang ngurusin kredit aja dipecat dan yang lainnya gitu. Tapi karena saya cukup dekat dengan dia, ini saya ajak ngobrol dengan baik-baik. Saya ceritakan bahwa saya dulu adalah seorang profesional juga, meskipun jadi profesional di satu perusahaan penerbangan gitu. Dan saya akhirnya apa coba? Ketika saya malah resign gitu, bukan ini resign, dan saya berusaha untuk jadi wirausaha gitu. Dan ternyata apa? Apalagi Anda ketika di bank ini, Anda lihat sekarang ini bagaimana bank menggunakan sistem yang menjerat nasabahnya dengan sistem piramida, bayar bunga kecil dulu, dia bayar untuk pokok kecil di awal, bunganya besarin di awalnya, nanti bertahun-tahun nanti ke depan seperti itu. Dan Anda lihat, Anda jujur tak bilang, siapapun yang minjam di tempat Anda, saya tanya sekarang ini, usahanya berhasil apa tidak? Dan dia jawabnya apa? Dengan jujur dia jawab iya. Jadi saya saksikan, padahal dia orangnya kasta, kalau dibalik kastanya cukup tinggi sob, segala macam-macam. Dia realistis. Kenapa? Yang saya hadapi petugas bank ini minimal sarjana sob, S1 gitu. Saya ngomong ke dia segala macam-macam, dari hati-hati, jangan dulu takut sahabat, saya bilang. Kenapa? Rezeki itu tidak akan ketukar gitu, asal kita mau berusaha gitu. Jadi saya kasih motivasi seperti itu, saya kasih motivasi, saya kasih gini. Makanya ketika dia datang, petugas bank datang itu, saya tidak pernah dengan muka yang marah itu, enggak. Saya datang, saya tawarkan dia minum, ada kue saya tawarkan, meskipun itu hanya kadang-kadang hanya singkong rebus dan yang lainnya, karena di kantor kan gitu, sarapannya singkong rebus, terus kopi rebus segala macam-macam. Ya udah saya tawarkan, oh ngopi saya buatkan, saya sendiri yang buatkan. Jadi saya buatkan di hadapannya dia, saya buatkan, bla bla bla, ajak ngobrol yang baik. Iya benar Pak Ridwan, tapi saya bingung Pak Ridwan, dia masih bingung. Minggu depan kalau saya tidak sukses seperti ini, saya pasti dipecat gitu. Dan ini ceritanya sob, datang dari hati ke hati, dan dia datang berdua gitu. Berdua datang, dua orang datang. Jadi dua orang datang. Biasanya kalau bank memang kalau datang itu nggak sendiri, dia berdua, karena butuh saksi dan yang lainnya untuk jadi saksi dan untuk menjalankan misinya itu sukses apa tidak gitu. Saya ngomong ke hati-hati seperti itu. Jadi intinya apa? Rezeki itu tidak tertukar gitu. Kalau Anda mau berusaha pasti ada jalan gitu. Tapi saya bingung Pak Ridwan, mau kerja apa gitu. Anda bingung karena Anda menggantungkan potensi Anda kepada satu titik gitu. Kalau Anda potensinya bergantung kepada Tuhan, tapi kan meskipun beda agama ya, saya bilang ke Tuhan, insya Allah ada jalan keluar, ada caranya gitu. Karena Tuhan itu tidak bakal memberikan cobaan melebihi kemampuannya, dan juga pasti memberikan rezeki gitu. Burung aja yang tidak punya otak, asal dia terbang keluar pasti ada rezekinya gitu. Nah seperti itu yang saya lakukan. Terus saya bilang dari hati-hati, pernah nggak, ini kan BPR sob kelasnya, dan BPR-nya akhirnya dilikuidasi sob, gara-gara ya banyak masalah mungkin ya. Jadi yang datang itu levelnya tinggi, supervisornya gitu. Terus saya ajak ngomong dia, jadi Anda harus jujur kan. Saya tanya, yang Anda bantu segala macam-macam, usahanya maju apa enggak gitu. Anda udah 5 tahun kerja di situ atau lebih? Enggak Pak Ridwan. Ya udah, tapi itulah kejamnya riba gitu. Dan di Bali pun sama, kalau orang mau ngayah itu mau pensiun segala macam-macam, atau mau jadi panitia atau apapun, pasti harus selesaikan hutang-hutangnya dulu. Jadi sebenarnya aturan riba itu di mana-mana gitu, supaya tidak ini, dan itu memberatkan kita, keberkahan kita hilang. Dan saya nasihatin itu, dan saya yakin sekarang mulai berpikir jangan takut dulu kehilangan pekerjaan. Pikirkan gitu, ada potensi yang luar biasa, karena Anda orang pintar, hubungan Anda banyak gitu. Saya buka wawasannya sedikit, Anda kan kenal gitu, pasti Anda jadi marketingnya bank, pasti kenal banyak orang pengusaha segala macam-macam. Cari gitu, usaha aja, yang penting keluar Anda kemana-mana, datengin bla bla bla, nanti sosok dapat ide. Mungkin ada ide-ide Anda yang dulu mungkin bisa digali gitu. Ternyata apa sob? Apa yang dilakukan? Dan dia benar-benar dipecat, besoknya telepon saya dipecat Pak Ridwan. Ya udah, saya mau gimana lagi?
kalau saya udah tapi bilang saya tidak ada masalah dengan Anda, saya masalah dengan perusahaan Anda gitu. Dan saya sekarang lagi tobat riba dan saya pasti tidak akan bayar gitu. Dan, kalau keinginan saya tidak terpenuhi gitu. Dan saya lakukan galbay dengan mereka semua meskipun kooperatif tetap gitu. Dan akhirnya dipecat. Terus saya ketemu lagi 3 bulan kemudian ketika saya nongkrong di satu tempat, ketemu dia gitu. Meskipun dia waktu itu ngantarkan anaknya sekolah SD atau TK gitu. Ngobrol ke depan, dia malah datang saya pikir dia bakal marah gitu. Tapi dia datang dengan muka senyum, Pak Ridwan gimana gitu. Dia lihat di luar langsung nyamperin, berhenti kendaraannya, ngobrol dengan saya. Terima kasih Pak Ridwan kemarin. Kalau saya kemarin masih kerja di bank itu mungkin seperti saya tidak mungkin lihat peluang lain. Ketika mata saya sudah pandangan saya kehalang gitu. Jadi kalau lihat mandang gitu sesuatu, yang dia pandang tembok gitu depan. Jadi Anda tidak bakal lihat di luar tembok itu bagus apa enggak gitu. Hanya tembok yang sudah ada frame aja gitu. Ibarat perusahaan seperti itu. Ketika itu dihilangkan, ternyata pemandangannya indah gitu. Jadi, ternyata peluang itu banyak gitu. Saya lakukan sekarang laundry Pak Ridwan gitu. Padahal saat itu setelah Corona gitu. Baru mungkin setahun kemarin saya ketemu dia. Corona berarti kan apa, peluangnya kan tipis, banyak orang yang tutup. Ternyata di laundry itu luar biasa gitu. Dan saya ternyata Corona ini membuka pikiran saya gitu. Saya buka bisnis laundry gitu. Dan sekarang jalan Pak Ridwan gitu. Benar-benar dia cerita dengan penuh semangat, dengan penuh kebahagiaan. Jadi kalau kemarin Pak Ridwan tidak ngasih masukan seperti itu, kemungkinan besar kalau saya masih kerja di bank terus gitu, kemungkinan besar saya tidak akan melihat peluang yang lain gitu. Hanya jadi manut di bank aja. Dan pendapatan saya ternyata ketika wirausaha itu cukup dan melebihi dari apa yang saya dapatkan di bank tadi Pak Ridwan gitu. Dan peluang untuk berkembang juga banyak. Dan sekarang saya mau mengembangkan satu usaha lagi. Nah dia gitu, jadi akhirnya gini, akhirnya dia bisa buka peluang itu. Memang butuh kerja keras so. Di atas itu susah itu. Kenapa dia ngelihat teman-temannya dia yang kerja di perbankan semua banyak juga yang gajinya setengah gaji, setengah pendapatan segala macam-macam, malah ada yang banyak dikeluarkan gitu. Dan dia salah satu orang yang beruntung karena apa, dia di awal-awal udah keluar gitu. Jadi itu cerita suksesnya, story-nya untuk membahas Anda banyak sekali. Mungkin Anda ketika Anda ngadepi bank segala macam-macam yang ditekan bukan hanya ini, tapi rasa iba Anda, karena orang yang kita temui itu mau dipecat dan yang lain. Memang seperti itu yang terjadi. Dan saya tetap aja, kalau kita istiqomah seperti itu, saya tidak mudah kena ini. Saya tetap jalan bahwa riba itu, saya tidak mau itu riba lagi. Demikian ya, saya mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi semua. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.